Halo warga himpunan, perkenalkan nama saya Martinus Geraldi Florenta, asal dari Bogor, angkatan 2018 sebagai General Manager HSC Geologi 4. Dan perkenalkan, nama saya Anandito Safira Sansusi Putra dari Bandung, angkatan 2018 sebagai Manajer HSC Geologi 4. HSC itu merupakan badan khusus di bawah HMG yang bergerak di bidang kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Dan itu tercantum juga ya dalam Sabta HSC yang ke-1. Kemudian itu? Cukup. Oke, buat proker unggulan HSC di tahun ini, pertama yang udah terlaksana itu ada PL3 dan juga 1001 mangrove yang kemarin kita baru laksanakan dan udah dipublish juga nih di Unpad. Bisa dicek aja sama kawan-kawan ya. Dan buat yang akan datang itu ada annual event. Itu yang akan dilaksanakan di Lebak, Banten. Nah ya, dan buat annual event itu kita memiliki 3 rangkaian. Itu ada donor darah, kemudian ada seminar nasional, dan diakhiri dengan penanaman mangrove lagi di Lebak, Banten. Oke, untuk kendala terbesar dari HSC itu adalah yang pastinya pandemik ya, dan menurut saya ini juga dirasakan oleh beberapa lembaga atau semua lembaga mungkin yang ada di HMG. Dan dengan adanya pandemik ini kita sebagai orang-orang organisasi perlu berinovasi dan beradaptasi agar apa yang kita bawakan di kepengurusan itu tetap sesuai dengan tujuan dan visi misi dari organisasi. Oke, mungkin nambahin dikit ya. Di kala pandemi ini pun benar-benar ngebatasin kita lah kasarannya buat berkegiatan. Apalagi secara offline, karena hampir tidak mungkin ataupun juga ingin kegiatan offline kita harus melakukan prokes yang sangat ketat. Dan otomatis itu bakal ngaruh ke efek psikologis anak-anaknya lah secara langsung kita, dimana kita sangat jenuh dengan kondisi sekarang dan kita nggak bisa bekerja dengan maksimal. Itu yang mempengaruhi kepengurusan tahun ini sih menurut saya. Paling mau nambahin dikit lagi nih. Jadi dengan adanya pandemik ini kita mungkin bisa berkegiatan ya. Kita bisa mengumpulkan orang-orang atau massa di Zoom meeting atau apa. Cuma tantangannya adalah dari attention tiap individu itu jadi berkurang. Kayak gitu. Kalau dulu mungkin kita sulit untuk mengumpulkan orang-orang ya. Kayak gitu. Cuma kalau sekarang kita sulit mengumpulkan perhatian dari orang-orang. Karena mungkin ada yang satu orang meeting 3 kali atau 3 meeting sekaligus, itu yang susah sih. Oke, buat pelatihan sendiri di HSC ada beberapa course seperti course BST, BDM, Firefighting, dan sebagainya. Itu untuk membekali anggota HSC sendiri maupun nanti yang dibuka buat warga himpunan sebagai orang yang capable dalam menangani K3 khususnya, baik dari lingkungan sekarang ataupun lingkungan kerja nantinya. Dan buat pelatihan secara sertifikasi sendiri mungkin memang masih direncanakan. Cuma belum ada proker yang menyusung hal tersebut untuk sekarang sih. Betul. Emang dari beberapa komite juga menyarankan untuk diadakan sertifikasi. Cuma emang ada beberapa kendala ya yang kita rasakan, kita belum mampu untuk membuat sertifikasi tersebut. Oke, untuk proker yang jangka panjang itu ada ya. Ini mungkin dimulai dari tahun lalu karena dari kepengurusan 2020 itu mencanangkan adanya penanaman mangrove di Lebak, Banten. Kemudian yang diharapkan dari kepala desa di sana itu kita melakukannya secara berkelanjutan tiap tahun. Dan untuk tahun ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, di annual event kita melakukan penanaman mangrove kembali di Lebak, Banten. Dan diharapkan nanti di kepengurusan selanjutnya ya, terus-terusan untuk melakukan penanaman di sana. Ya, itu mungkin untuk proker yang berkelanjutan dari HSC ya. Ini ya sustain dan itu bermanfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan sekitarnya. Sebagai kita seorang mahasiswa juga nih, butuh pengabdian kepada masyarakat juga kan. Nah, itu bentuknya yang bisa HSC lakukan kepada masyarakat. Seperti itu. Oke, untuk warga himpunan dan kepengurusan selanjutnya nih, paling kalau dari saya dulu ya, itu kita lihat dulu nih situasi ke depan seperti apa, kira-kira akan terjadi pandemik lagi kah atau tidak. Dan mungkin karena udah berjalan 1 atau 2 kepengurusan ya yang mengalami pandemik, diharapkan kepengurusan berikutnya tuh udah tahu lah ya kayak gimana caranya nih kita dalam menghadapi pandemik ini, dan udah nggak ragu-ragu lagi lah dalam menentukan keputusan kayak gitu. Paling intinya ya mau nambahin dikit ya. Boleh. Mungkin buat kepengurusan dan orang-orang selanjutnya yang bakal megang himpunan di masa depan, lebih ke pelajari aja evaluasi yang terjadi sekarang dan pelajari, cari celahnya, dan carilah solusinya kayak gitu. Dan mungkin yang terakhir saran buat semuanya, dan ini buat kehidupan sehari-hari dan sebagainya,
safety is not everything, but without everything, safety is nothing. Gitu sih. Mungkin dari saya sih ada ya. Yang pertama, saya harap himpunan sendiri ataupun lembaga-lembaga dan semua unsur terkecil di dalamnya bisa lebih padu lah, lebih erat lagi. Apalagi untuk memperbaiki kondisi sekarang kan, kita otomatis saat bertemu lagi mungkin situasinya akan beda. Dari awal jenuh mungkin jadi lebih erat lagi. Coba manfaatkan siapa mana bisa kita manfaatkan. Karena kalau misalkan di masa depan ada situasi kayak gini lagi kan ribet kan. Jadi coba cherish every moment lah, kayak gitu sih dari saya. Ya, mungkin kalau dari saya ada beberapa tambahan. Ini mungkin dirasakan oleh beberapa pemimpin yang ada di sana tuh, dan termasuk kita juga nih. Bahkan mungkin ada yang belum tahu ya anggotanya ketemu secara fisik tuh belum gitu, dan itu termasuk yang harapannya nanti semoga di keputusan selanjutnya tuh ya tahulah bagaimana tiap anggotanya, kemudian dan bagaimana cara meritnya itu semoga bisa terpenuhi sih kayak gitu. Sebenarnya kalau boleh jawab sih ya, pertama kita harus gunakan logika dulu nih sebelum berkegiatan. Itu yang poin pentingnya lah. Meskipun sebenarnya sebagai seorang HC pun nggak perlu, maksudnya sebagai non HC pun tahu lah kasarannya yang benar kayak gimana. Dan yang penting tuh ini dari safety-nya sendiri, ini kita harus pakai helm dan juga nggak usah adain agenda-agenda yang aneh-aneh potensi buat celaka lah kasarannya. Yang itu logika dan sadar diri sendiri aja sih sebenarnya. Dan sebenarnya kalau dari menurut saya tuh nggak ada esensinya ya, koprol gitu ya. Kita berkaki. Ya kecuali kalian seorang profesional yang udah bisa atraksi gitulah. Nggak apa-apa. Stuntman kan biasanya. Nggak apa-apa. Lanjut. Kang boleh dipakai dulu nggak maskernya? Bentar. Ada ya kayak gini deh. Bang Dito kok maskernya jelek banget dan dari BC kurang ya? Oke. Sebelumnya ini pertanyaannya aneh sih menurut saya, tapi saya coba sikapi dengan dewasa lah kasarannya. Sebenarnya kalau masker jelek itu bukan tentang apa ya. Jadi saya orang nggak peduli dengan apa yang pendapat orang lain. Saya sayang dengan masker saya dan saya bangga memakai masker ini sih. Mungkin kalau bisa coba jangan gitulah saya. Mau nambahin soal apa jelek bagus itu kan ini ya apa relatif namanya ya, relatif gitu ya. Mungkin menurut Dito ini style yang sangat bagus buat dia kan. Menurut saya kayak gini ya, nggak apa-apa sih kayak gitu Maya. Mungkin yang nanya maskernya lebih jelek lagi sebenarnya. Gitu. Atau mungkin dia nggak pakai masker. Nggak pakai masker. Mending gini daripada nggak. Betul. Lanjut.